Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. "72 Dewa Iblis memiliki satu sifat yang sama, yaitu memiliki karakter yang sombong dan bangga. Setelah berurusan dengan mereka begitu lama, bagaimana mungkin Seng Lingxin tidak mengetahuinya? Hao Chen, aku seharusnya benar-benar tidak membawamu bersamaku, kamu seharusnya bisa melarikan diri jika kamu pergi beberapa saat yang lalu." Long Hao Chen tampaknya sangat tenang pada saat itu, "Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup seandainya saya tidak tinggal di belakang." Tepat sekali, jika Seng Lingxin tetap tinggal sendirian setelah menderita pukulan mengerikan itu, hasilnya adalah dia langsung dicabik-cabik oleh 3 dewa iblis besar, dan jelas hanya karena keberadaan Long Hao Chen dia berhasil mengulur waktu. Wajah Seng Lingxin menunjukkan senyum aneh. "Meskipun saya sangat tidak puas dengan fakta bahwa Anda memilih untuk tetap tinggal, saya yakin kakak Long Xingyu akan bangga dan puas dengan tindakan kamu anaknya. Kamu benar-benar pantas menjadi putranya, dan menjadi pria yang dipilih Chai Er. Jika kita berhasil melarikan diri hidup-hidup, saya akan mengakuimu sebagai menantu laki-laki saya." Keinginan yang kuat untuk hidup meletus darinya, menuangkan energi spiritual internalnya ke Hao Yue, dia berharap dapat membantunya meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, dari jauh, gumpalan lampu hijau terlihat berlari ke depan, diikuti oleh 3 pilar cahaya besar yang mengejarnya. Kecepatan Hao Yue telah mencapai puncaknya, dia dengan liar bergegas dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya saat ini sebenarnya sudah mencapai standar langkah ke-8, meskipun itu jauh dari cukup, dia sudah menunjukkan tingkat yang mencengangkan itu, sampai-sampai ketiga kepalanya sudah mengalir dengan busa darah. "Jika kita bisa kembali hidup-hidup, saya ingin meminta maaf tentang apa yang saya lakukan pada Chai Er." Suara lembut Seng Lingxin terus menyalurkan, "Aku tahu dia membenciku, sampai-sampai dia membenci semua orang di keluarga kami. Tetapi pada saat dia mendapatkan kondisi Putri Suci Samsara ini, perintah ini harus diperintahkan untuk masa depan umat manusia. Saya juga tidak dapat menentang keputusan ayah, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan ini adalah satu-satunya anak yang saya miliki dengan Lan Yanyu, kami tidak menginginkan anak lain. Itu karena kami ingin menebus penderitaan yang dia alami dengan memberinya semua cinta yang kami bisa. Sayang sekali sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Hao Chen, tahukah kamu, sampai sekarang, yang paling saya harapkan, adalah mendengar dia memanggil saya, ayah?" Dan 3 dewa iblis sudah semakin dekat dan dekat. Dewa iblis singa api Alocer berteriak keras, rambut dan janggutnya menyebar ke segala arah, riak merah segera menyebar dari langit, menyelimuti Hao Yu di dalam. Mendengar suara itu, Long Hao Chen dan Seng Lingxin bergetar dengan seluruh tubuh mereka, hanya merasa seolah-olah semua kekuatan mereka diambil oleh suara itu. Saat mencapai punggung Hao Yu, mereka tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, Seng Lingxin sepertinya membelai sesuatu di pelindung dada Long Hao Chen. Yang aneh adalah, pada saat ini, Hao Yue dengan kasar menghentikan langkahnya, dan setelah meluncur dengan keras ke depan, dia berbalik. Keempat anggota tubuhnya menempel di tanah. Di mata Hao Yue, warna aslinya muncul kembali. Mengangkat ketiga kepalanya yang besar pada saat yang sama, kilatan ungu muncul dari ketiga kepala dan 6 matanya. Pada saat itu, semua sisiknya dipenuhi dengan warna ungu iblis. Api kecil, cahaya kecil, dan hijau kecil berteriak pada saat bersamaan. Di depan iblis dari langkah ke-9 seperti Dewa Iblis Alocer, mereka tiba-tiba tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan raungan itu diciptakan melawan semua harapan cincin ungu. Dibandingkan dengan cincin yang telah dilepaskan oleh Dewa Iblis Alocer dengan serangan sendiri beberapa saat yang lalu, yang satu ini hanya dapat dianggap sebagai setetes kecil di lautan. Hao Yue, binatang ajaib dari langkah ke-6 yang hanya setara dengan manusia pada langkah ke-5 kultivasi sedang menghadapi Dewa Iblis Singa Iblis yang menyala-nyala dari langkah ke-9. Kesenjangan macam apa ini? Ketiga musuh ini memiliki reaksi yang sama, untuk berhenti dalam pengejaran mereka. Sungguh pemandangan yang aneh itu, 3 pilar Dewa Iblis besar yang maju ke depan, menjaga kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti, begitu saja. Jika seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi wajah ketiga dewa iblis itu, mereka menatap lekat-lekat pada riak yang dihasilkan di udara, disertai dengan pelepasan cahaya ungu. Hao Yue mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah mereka dengan 6 mata di ketiga kepalanya, sebelum berbalik sekali lagi, dan mempercepat ke samping.
Kali ini, kecepatannya tidak terlalu besar, tetapi fakta yang luar biasa adalah bahwa ketiga dewa iblis besar itu tidak mengejar lebih jauh, hanya menatap tajam ke sosok Hao Yue yang pergi. Pada saat ini, suara desisan terdengar dari gunung pengusir iblis. Di belakangnya ada 10 siluet yang menyambar mata. Jika Long Hao Chen pada saat itu masih dalam kondisi yang cukup baik untuk melihatnya, dia akan menemukan bahwa orang-orang ini tepatnya adalah Gao Yingji, dan yang lainnya membentuk 10 ksatria kuil dan pemimpin regu. Mereka semua berpakaian dengan armor mithril, masing-masing dari mereka memancarkan lingkaran cahaya perak di bawah kaki mereka, bergegas sejauh mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk memanggil tunggangan mereka sendiri, dan berlari ke depan dengan sosok abu-abu itu. Di langit, 3 siluet masih mengambang. Karena sikapnya yang tinggi, mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi pada saat, bahkan Dewa Iblis Alocer, kepala dari 3 Dewa Iblis besar ini, agak ditekan oleh pancaran yang bersinar. Dewa Iblis Medbul Zagan dan Dewa Iblis Sire menatap Alocer. Pada saat itu, Alocer mengencangkan alisnya. 3 Dewa Iblis berkumpul bersama, melangkah masing-masing dari mereka mendapatkan kembali pilar masing-masing, dan tubuh mereka mulai naik, sementara siluet Dewa Iblis menghilang. Pada saat dari kota pengusir iblis mendekat, 3 dewa iblis besar telah menghilang sepenuhnya, yang tersisa hanyalah 100 iblis berkobar bagi ksatria ini untuk melampiaskan amarah mereka. Seiring dengan munculnya para ksatria manusia ini, beberapa tatanan yang tidak diketahui tampaknya telah diteruskan. Bagian terbesar dari iblis api ditangani oleh sosok abu-abu yang muncul di depan atas. Iblis-iblis dari langkah ke-6 itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan, langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Dari tubuh mereka, hanya api yang tersisa. Dan bukankah itu sebenarnya salah satu kepala tambahan aliansi, kepala kuil assassin dan pahlawan dari langkah ke-9, Zheng Yue? Zheng Yue yang membawa pada saat itu niat membunuh yang intens, tetapi tersembunyi dalam niat membunuh ini adalah sedikit keprihatinan yang mendalam. Dia akhirnya menatap Hao Yue yang sebelumnya berlari ke sisi lain. Konsumsi fisiknya sangat besar, dan kecepatan larinya sekarang sangat lambat di tubuhnya. Pancaran cahaya yang keluar telah meredup secara luas, secara khusus, warna ungu yang membuat pihak lain begitu tak berdaya telah menghilang beberapa saat yang lalu, tidak meninggalkan jejak. Zheng Yue secara alami memiliki impresi yang dalam pada Hao Yue, melihatnya, ekspresi wajahnya berubah, menjadi keadaan keheranan yang tidak akan pernah dicapai oleh banyak pahlawan terhebat. Karakteristik dari pendamping binatang ajaib Long Hao Shen ini terlalu berbeda, bagaimana dia bisa berada di tempat itu. 3 dewa iblis besar telah muncul di medan perang, melepaskan kekuatan mereka yang paling tangguh. Sama seperti Zheng Lingxin mengatakannya, mereka hanya perlu mengulur waktu untuk penguatan tiba. Jika iblis bisa merencanakan melawan manusia, bagaimana mungkin manusia tidak berencana kembali melawan mereka? Di pegunungan pengusir iblis, orang yang paling kuat bukanlah Zheng Lingxin yang hanya berada di puncak langkah ke-7. Bagaimanapun, ini adalah markas besar kuil assassin, yang sebenarnya hanya akan muncul pada saat yang paling penting. Jadi, pada saat kepala Zheng Yue mendapatkan informasi itu, dia segera bergegas ke mereka, tanpa ragu-ragu. Mereka telah menunggu para dewa iblis muncul di medan perang begitu lama, dan meskipun kekuatan individu hampir tidak akan mengubah hasil pertempuran, membunuh musuh iblis adalah assassin terbaik. Melihat Hao Yue, dia melihat di punggungnya 2 orang yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Zheng Yue hanya merasakan hatinya sendiri menegang dengan panik. Yang pertama adalah cucunya yang memiliki hubungan darah, dan kepala dari pegunungan iblis, dan orang lain bahkan lebih penting, itu adalah favorit aliansi kuil. Dia tidak melihat cucunya terlebih dahulu, tetapi yang paling dia perhatikan adalah Long Hao Chen. Diam-diam mengendurkan napasnya, setidaknya, anak ini baik-baik saja. Pada saat itu, sosok-sosok yang terbang di langit belum mendarat. Di atas tanah, banyak ksatria berpakaian armor mithril dengan cepat bergabung dengannya. Pada saat Gao Yingji juga mengenali Hao Yue, dia segera berlari ke arah mereka, segera berseru, bagaimana mungkin Hao Chen berada di tempat seperti itu? Terkejut sampai-sampai dia lupa bahwa yang dia interogasi adalah dari langkah ke-9. Zheng Yue meliriknya dengan dingin, menyatakan dengan suara yang dalam, kami akan berbicara setelah kembali dari sana. Saat dia berkata begitu, dia membawa Long Hao Chen, menyerahkannya kepada Gao Yingji. Dia bisa memahami dengan sempurna suasana hati Gao Yingji. Jelas, para ksatria kuil ini telah dikirim demi mengikuti Long Hao Chen. Jika bukan karena Long Hao Chen, kuil ksatria tidak mungkin membiarkan 10 ksatria mithril memimpin 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk. Dari mata yang lain, ini karena banyak talenta luar biasa telah muncul di sisi kuil ksatria.
tetapi hanya Zheng Yue yang tahu bahwa alasan mendasarnya adalah status Long Hao Chen sebagai putra cahaya. Dengan demikian, dia menyerahkan Long Hao Chen kepada Gao Yingji, karena prioritas terpenting adalah membiarkannya memastikan keselamatan Long Hao Chen. Secara alami, Gao Yingji segera menyelidiki kondisi Long Hao Chen, karena melemah, yang terakhir tidak memiliki masalah besar, yang membuatnya sangat mengendurkan napas. Dalam pertempuran sebelumnya yang menentang Long Hao Chen dan teman-temannya dengan pasukan iblis, Gao Yingji terus mengamati mereka secara diam-diam. Selama Long Hao Chen tidak menghadapi bahaya, dia tidak akan bertindak secara pribadi, dan ketika Long Hao Chen kembali ke tempat tinggalnya sendiri, Gao Yingji secara alami kembali beristirahat. Setelah melihatnya di medan perang sekali lagi, bagaimana mungkin Gao Yingji tidak khawatir? Terlepas dari segalanya, Long Hao Chen tidak dalam bahaya, membiarkan suasana hatinya meningkat pesat. Adapun keadaan di balik fakta bahwa dia memasuki medan perang ini, mereka akan punya banyak waktu untuk menyelidikinya setelah kembali. Setelah menyerahkan Long Hao Chen kepada Gao Yingji, wajah Zheng Yue tampak lebih khawatir. Dibandingkan dengan kondisi Long Hao Chen, kondisi Zheng Lingxin sangat mengerikan. Pada saat itu, wajah Zheng Lingxin tampak seputih salju, tetapi yang paling aneh adalah bahwa di wajahnya, senyum seperti bayi terungkap. Hanya melihat itu, Zheng Yue segera menyadari apa yang dilakukan cucunya sendiri. Tapi keputusan tepat Zheng Lingxin telah menyelamatkan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang ini dari nasib ini. Melancarkan serangan yang hampir tidak bisa mereka lawan, dia melanggar rencana ketiga Dewa Iblis Besar ini. Jika dia tidak mampu melawan Dewa Iblis Besar ini, mengulur waktu yang berharga, maka hasilnya memang akan menjadi bencana, dan Zheng Lingxin berhasil melakukannya dengan tingkat kultivasi hanya pada puncak langkah ketujuh. Adapun alasan mengapa tiga Dewa Iblis Besar mengejarnya, justru karena kekuatan pukulan Zheng Lingxin sudah sebanding dengan puncak langkah ke-8. Bagi mereka, membunuh seorang dari langkah ke-7 seperti itu tampak lebih penting daripada memusnahkan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang ini. Lebih penting lagi, serangan mendadak Zheng Lingxin telah membuat marah ketiga Dewa Iblis Besar ini. Akhirnya, dengan bantuan Long Hao Chen dan Hao Yue, Zheng Lingxin berhasil menyelesaikan tujuannya, tapi baginya, skuadron Ksatria Malaikat Cemerlang pada saat itu sudah mundur di bawah komando Zheng Yue, kembali ke pegunungan pengusir iblis. Pada saat Long Hao Chen secara bertahap terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya kurang kuat, merasa lemas dan sakit, dan bahwa energi spiritual internal di tubuhnya dalam keadaan lemah, dia hanya hampir tidak berhasil menggerakkan tubuhnya sendiri. Hao Chen, bagaimana perasaanmu? Suara Gao Yingji terdengar. Mata Long Hao Chen perlahan terbuka. Aku baik-baik saja, pemimpin, di mana saya? Begitu dia berdiri, Long Hao Chen segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dari ruangan yang luas ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa langit luar tampak gelap seperti sebelumnya, sedangkan ruangan ini cukup sederhana. Dan pada saat ini, cukup banyak orang yang ada di sana, termasuk Gao Yingji dan para pemimpin regu lainnya. Zheng Lingxin sedang berbaring di tempat tidur di sisi lain, dan Zheng Yue, Lan Yanyu serta 7 atau 8 petinggi pegunungan pengusir iblis hadir. Kakek, melihat Zheng Yue, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dan cara dia memanggilnya membuat yang lain benar-benar tidak bisa berkata-kata. Secara khusus, Lan Yanyu memandang Long Hao Chen dengan sangat tidak percaya. Zheng Yue mengangguk ke Long Hao Chen, wajahnya terlihat sangat serius. Aku senang kamu baik-baik saja. Baiklah, sekarang Hao Chen kembali sadar. Yan Yu, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa Hao Chen pergi ke sana bersama Zheng Lingxin? Lan Yanyu jelas tampak takut pada Zheng Yue, wajahnya tampak sangat pucat, dia menatap suaminya yang masih koma, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar hebat, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kakek buyut, akulah yang ingin menemani ayah mertua ke medan perang. Pada saat itu, Long Hao Chen tiba-tiba berbicara. Zheng Yue bingung, dan demikian pula, kelompok Gao Yingji tidak bisa berkata apa-apa. Zheng Yue bertanya, penuh keraguan, kamu ingin menemaninya ke medan perang? Saya baru saja bertanya kepada yang lain, dan sepertinya pada saat itu, kamu telah dipanggil oleh Zheng Lingxin setelah kembali dari pertempuran defensif ke tempat tinggal kamu sendiri. Untuk alasan apa kamu mengikutinya ke medan perang? Jangan bilang kamu lupa bahwa kamu adalah anggota regu iblis yang baru dibentuk. Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya pergi ke medan perang utama dalam pertempuran melawan iblis? Long Hao Chen dengan tenang memandang semua orang dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman yang dia ungkapkan pada saat itu. Iya, itu karena Paman Zheng Lingxin menyadari identitas saya, dan karena dia akrab dengan ayah saya, jadi dia prihatin dengan situasi saya,
dan setelah pertempuran berakhir, dia secara khusus memanggil saya, itu untuk menyemangati saya, dan karena dia ingin saya mengikutinya dalam belajar tentang memimpin pasukan. Mendengar Long Hao Chen berkata begitu, Lan Yanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tidak ada yang tahu alasan mengapa Seng Lingxin memanggil Long Hao Chen lebih baik darinya. Pada saat dia mendengar kata-kata ini, meskipun tidak ada perubahan yang muncul pada ekspresinya, semua yang terjadi di dalam dirinya. Wajah Seng Yue tampak sangat serius. Hao Chen, meskipun Seng Lingxin adalah cucuku, jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika dia tidak selamat dari ini, aku masih akan menemukannya, bahkan aku tidak tahu siapa ayahmu, saya sama sekali tidak yakin dengan penjelasan Anda. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, kakek buyut, yang saya katakan hanyalah kebenaran, itu terjadi karena saya menggunakan teknik buatan ayah saya, tetapi Paman Seng kebetulan mengenalinya, kejadian di masa lalu, dia juga mempelajarinya dari ayahku. Dengan cara inilah dia mengenali saya, dan menyatakan keinginan untuk menjaga saya. Seng Yue berkata, status apa yang dipegang Seng Lingxin? Dia adalah satu-satunya cucu dari seorang pahlawan dari langkah ke-9, Seng Yue, dan bahkan mempertimbangkan status dan posisinya, dia benar-benar belajar teknik dari ayah kamu Long Hao Chen, dan itu adalah teknik yang dibuat sendiri. Siapa ayah Long Hao Chen pada akhirnya? Seng Yue mengungkapkan wajah penasaran, siapakah ayahmu? Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan menatap Seng Lingxin yang tampak seolah-olah dia hampir pingsan, sebelum mengatakan kepadanya, aku hanya bisa mengatakannya padamu, dan tidak ada orang lain. Seng Yue mengangguk, mengangkat tangan kanannya, kecemerlangan segera melonjak keluar, mengurungnya dengan Long Hao Chen. Sesaat kemudian, ekspresi Seng Yue menjadi sangat aneh, sampai-sampai dia harus menelan seteguk air liurnya sendiri, karena dia memiliki ekspresi yang benar-benar terkejut. Pantas saja, benar-benar tidak mengherankan. Baiklah, saya percaya kamu, silakan lanjutkan. Jadi mengapa kamu menginjakkan kaki ke medan perang bersamanya? Long Hao Chen melanjutkan, saya mengikuti Paman Seng Lingxin di medan perang untuk menonton pertempuran, dan dia memberitahu saya tentang fakta bahwa dia mengenal ayah saya. Selain itu, dia menyuruhku untuk beristirahat setelah menyemangatiku. Tepat setelah turun ke kota, saya kebetulan melihat Paman Seng Lingxin turun juga, bersiap untuk bergabung dengan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang dalam pertempuran. Oleh karena itu, saya berlari ke arahnya, ingin bertarung bersama dengan Paman Seng. Paman Seng awalnya tidak setuju, tetapi pada saat itu, tentara sudah akan diluncurkan dan tidak dapat ditunda sama sekali. Kemudian, dia memperingatkan saya berulang kali untuk tetap dekat dengannya, dan telah tinggal di sisi saya untuk melindungi saya selama ini. Gao Yingji tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan marah, bagaimana saya mengajari Anda? Mematuhi perintah adalah tugas militer dan ini adalah medan perang. Tahukah Anda betapa berbahayanya perilaku kamu? Bagaimana kamu bisa mengikuti mereka dengan begitu berani meskipun kamu sama sekali tidak terbiasa dengan metode bertarung resimen Ksatria Malaikat Cemerlang? Tidak peduli apakah itu tentang dirimu sendiri yang menghadapi bahaya atau mengganggu seluruh resimen, aku tidak bisa memaafkanmu kali ini. Seluruh tubuh Gao Yingji gemetar, jika dia tidak berada di hadapan begitu banyak orang, dia pasti akan menamparkan Long Hao Chen. Long Hao Chen menundukkan kepalanya, maaf, Kapten, saya tahu saya salah. Gao Yingji dengan dingin meliriknya, tunjukkan padaku ubin kontribusimu, aku akan menyita semua poin kontribusi yang kamu peroleh. Long Hao Chen mengangguk sebelum melepas armor Roh Kudus miliknya. Saat itu, dengan suara terdengar, sebuah buku jatuh dari dadanya. Long Hao Chen tampak terganggu sebelum mengambil buku ini. Ini adalah buklet yang terlihat biasa saja, tetapi di atasnya tertulis 4 karakter emas, angkat bunga menjadi pohon. Apa ini? Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa benda ini bukan miliknya. Melihat buku ini, Seng Yue dan Lan Yanyu benar-benar tercengang. Originally, Lan Yanyu tidak mengerti mengapa Long Hao Chen menutupi kebenaran kepada Seng Yue sedemikian rupa, tetapi pada saat dia melihat buku ini, dia segera memahami pentingnya Long Hao Chen berpegang pada pihak lain, dan identitas ayahnya. Seng Yue bertanya dengan ragu, apakah buku ini diberikan kepadamu oleh Seng Lingxin? Long Hao Chen menggaruk kepalanya, dan menjawab, saya tidak tahu tentang itu, mungkin Paman Seng menyerahkannya kepada saya setelah saya kehilangan kesadaran. Nada suara Seng Yue segera berubah. Sampai sekarang, saya selalu percaya semua yang baru saja kamu katakan. Kamu terlalu tidak patuh, bagaimana kamu bisa mengikutinya ke medan perang? Tahukah kamu bahwa jika sesuatu terjadi padamu, orang-orang tua dari kuil ksatria itu marah padaku? Saat dia berkata begitu, wajah Lan Yanyu segera berubah dan para jenderal lainnya tampak juga kewalahan karena terkejut. Apa yang bisa dimiliki anak muda ini?
Bahkan jika dia adalah putra dari seseorang dari langkah ke-9, bagaimana dia bisa meninggalkan Seng Yue ini? Khawatir sedemikian rupa?